Hai, bagi kalian yang baru datang channel ini, perkenalkan, aku Randy Rahman, seorang konten kreator, filmmaker Nabi, dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Siapa sih yang mau mengalami kegagalan dan kesalahan secara terus-menerus di dalam hidupnya? Kalau aku pribadi, jujur, nggak mau. Tapi pada realitanya, kita nggak bisa selalu terhindar dari masalah dan selalu mendapat kelancaran dalam segala kesempatan. Karena masih terlalu banyak hal yang belum kita ketahui karena belum mengalaminya sebelumnya. Ataupun juga belum ada orang yang pernah mengalami hal itu sebelumnya. Jadi, apakah mendapatkan masalah jauh lebih baik daripada menghindarinya? Menurutku, tentu aja. Jauh lebih baik kalau kita bisa menghindarinya dan tanpa mendapat satu masalah pun. Tapi ketika kita mendapat sebuah masalah, itu bukan hal yang terlalu buruk kok. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa menghindari masalah dari hal yang belum pernah kita alami sama sekali sebelumnya? Inilah alasan kenapa ilmu pengetahuan, buku, ataupun orang-orang di sekitar kita ada. Mereka adalah sumber informasi yang sangat berguna yang bisa membantu kita sebagai umat manusia bisa berkembang seperti sampai saat ini. Menemukan masalah, memecahkan masalah, menemukan kegagalan, sampai pada akhirnya menemukan sebuah solusi. Agar manusia-manusia lainnya dan juga orang-orang terdekat mereka nggak perlu ngebuang-buang waktu lagi untuk melakukan kesalahan yang sama. Dengan mencari tahu dan mempelajari apa yang sudah mereka alami sebelumnya, kita nggak perlu lagi mengulang dari awal, melainkan tinggal melanjutkan dari checkpoint yang sudah mereka buat. Tapi kadang nggak semua solusi bisa menyelesaikan sebuah masalah yang kita hadapi, meskipun penyebabnya sama, yang pada akhirnya kita harus menyelesaikannya dengan mencari solusinya sendiri. Mungkin aku akan cerita sedikit. Aku pernah nggak menemukan sebuah solusi yang benar-benar bisa mengatasi masalah yang sedang aku hadapin. Dan waktu pun berjalan hingga pada akhirnya aku menemukan solusinya dengan caraku sendiri. Bisa dengan sengaja ataupun nggak sengaja. Kalau kalian menonton 6 atau 7 video ke belakang, kalian mungkin menyadari atau mungkin enggak bahwa audioku jauh lebih baik yang sekarang daripada 6 atau 7 videoku yang lalu. Kenapa? Padahal masih memakai mic yang sama. Aku akan cerita. Pada saat itu, aku masih mencari dan belum mendapatkan solusi sama sekali kenapa audioku masih belum bisa seperti apa yang aku harapkan. Karena aku ngerasa bahwa mic yang udah aku beli sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu ini bisa menghasilkan suara yang jauh lebih bagus daripada yang aku gunakan 6 atau 7 video ke belakang itu. Kenapa aku bisa bilang kualitas mic-nya seharusnya bisa jauh lebih bagus? Ya, simple, karena aku udah nontonin reviewnya. Tapi aku masih heran selama berbulan-bulan, kenapa hasilnya beda ya? Aku mulai mencari solusi dengan mulai mempelajari tools audio yang ada di Final Cut Pro. Mulai dari cara menggunakan kompresor sampai dengan cara mengatur equalizer. Dan aku ngerasa bahwa hal itu masih belum merupakan sebuah solusi. Sampai pada saat dimana aku secara nggak sengaja menemukan sumber masalahnya. Oh, ternyata dinding warna ini dan kasur warna ini, finally, I get it. Ternyata selama ini aku cuma salah mengarahkan mikrofonnya. By the way, kenapa aku salah mengarahkan mikrofonnya itu ada alasan. Kenapa? Karena aku taunya mikrofon yang aku punya ini patternnya itu omnidirectional, jadi dari segala arah pun harusnya bisa menangkap suara. Tapi ternyata aku baru tahu bahwa mic ini bisa menangkap suara lebih bagus kalau diarahkan tepat ke arah sumber suara. Setelah menyadari hal tersebut, aku mencoba memperbaiki posisinya pada videoku selanjutnya, dan hasilnya, boom, jauh lebih baik dari audioku yang sebelumnya. Memang kadang nggak semua masalah yang kita hadapin ada solusinya, dan kita harus bisa memecahkannya sendiri. Dan juga nggak semua solusi yang sudah ada juga suitable dengan masalah yang sedang kita hadapin. Entah karena tipe orang yang berbeda-beda, kultur yang juga berbeda-beda, dan juga masih banyak faktor lainnya. Itulah kenapa hampir di setiap videoku yang ngasih
tips, itu nggak menjamin bahwa tips yang aku berikan itu bisa bekerja 100% kepada kalian. Karena aku memberikan tips yang bekerja terhadap diriku sendiri. Meskipun tips tersebut nggak berhasil 100% kepada kalian, tapi seenggaknya kalian sudah mencobanya. Meskipun tips yang aku berikan nggak 100% bekerja terhadap kalian, tapi nggak ada salahnya untuk kalian mencobanya. Dan jika tips tersebut nggak suitable terhadap kalian, kalian bisa menemukan solusinya dengan cara kalian sendiri. Dan kalau kalian sudah menemukan solusinya, tentu akan jauh lebih baik kalau kalian bisa nge-share pengetahuan kalian tersebut pada orang banyak. Mendapatkan masalah memang nggak ngenakin, tapi satu masalah bisa membuat kita jadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan akhir kata, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home, and bye.